Di awal film, kita akan diperlihatkan saat itu Inggit dan Karin sedang mau makan bersama. Terlihat mereka berdua hanya diam saja, entah apa yang membuat mereka tidak bicara. Lalu datanglah Arya. Alhasil, melihat mereka berdua berdiam diri, Arya pun menyuruh Inggit dan Karin untuk segera makan. Tapi apa daya mereka berdua tidak mau makan. Alhasil Inggit dan Karin berkata secara bersamaan kalau mereka ada yang ingin dikatakan. Melihat hal itu, Arya pun menyuruh Karin untuk berkata terlebih dahulu. Lalu Karin pun gugup dan dia pun mengambil buku hariannya di kamarnya. Lalu Inggit marah kepada Arya karena dia mendahulukan Karin berbicara dibandingkan dengan dia. Setelah itu dia pun menyerahkan buku harian itu ke Arya dengan tujuan supaya Arya membaca buku itu dan Karin tidak capek lagi untuk menjelaskannya. Melihat hal itu, Arya pun mengambil buku itu. Lalu Karin pun meminta maaf kepada Inggit dan Arya karena selama ini sudah mengusik rumah tangga mereka. Mendengar hal itu, Inggit pun jadi senang. Dan Karin pun berkata kalau besok dia akan segera pergi dari rumahnya Inggit karena dia ingin menempuh hidup baru lagi. Di kamar saat itu, Inggit dan Arya akan membahas Karin. Arya menyuruh Inggit untuk membaca buku hariannya Karin. Ternyata Karin menulis di buku itu kalau dia berharap cintanya Arya, tapi Arya tidak merespon. Melihat hal itu, Inggit pun jadi tenang. Keesokan harinya Karin mau pergi, lalu dia pun mengobrol sebentar dengan Arya. Singkat cerita, mereka membahas masa lalu mereka dulu. Lalu Inggit datang dan mengantar kepergian Karin, dan tak lupa juga Karin juga berpamitan dengan Inggit dan Arya. Di tempat lain terlihat Winda dan Inggit sedang mengobrol. Singkat cerita, Winda berkata kepada Inggit kalau Yuda akan mengajak Winda untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Inggit pun memberi nasihat kepada Winda untuk berhati-hati saat bertemu dengan calon mertua, karena kesan pertama sangatlah penting. Mendengar hal itu, Winda pun jadi gugup setelah mendengar penjelasannya Inggit. Di rumah Inggit saat itu, dia mendekati Arya dan berkata kalau hari ini adalah hari yang spesial. Tapi Arya tidak merespon. Melihat hal itu, Inggit pun jadi kecewa karena hari itu merupakan hari anniversary-nya pernikahan Inggit dengan Arya. Tapi Arya masih tidak ingat, padahal ingin terus mengingatkannya. Akhirnya Pak Arya pun berkata kepada Inggit kalau dia sudah memesan hotel dan tiket untuk liburannya nanti. Ternyata Arya cuma acting dan memberi kejutan kepada Inggit. Mendengar hal itu, Inggit pun jadi senang sekali. Saat sampai di hotel, Inggit langsung mengajak Arya untuk berenang bersamanya. Tapi Arya sedang capek karena baru tiba di hotel. Setelah itu, Inggit dan Arya sedang video call dengan mamahnya. Terlihat mereka sangat senang sekali. Lalu Arya minta dipijitin oleh Inggit. Terlihat Inggit sangat semangat sekali memijit Arya. Setelah itu, cerita pun flashback saat papa Inggit sedang sakit di rumah sakit dan dia ingin melihat Inggit segera menikah. Dia pun bermaksud untuk menjodohkan Inggit dengan Arya. Tapi kala itu Inggit tidak mau dan terkejut saat tahu dijodohkan dengan Arya. Lalu tiba-tiba Arya datang mendekati Inggit yang sedang melamun memikirkan masa lalunya itu, dan mereka berdua pun mengobrol. Keesokan harinya di sebuah taman, saat itu Inggit sedang duduk, lalu datanglah Arya dengan menggunakan sepedanya. Alhasil mereka berdua pun mengobrol. Singkat cerita, Inggit berniat akan mengasih kado hadiah untuk Arya. Tapi Arya tidak mau dan berkata kalau Inggit adalah kado terindah dalam hidupnya. Lalu Arya hanya meminta keturunan dari Inggit. Mendengar hal itu, Inggit pun langsung mengajak Arya untuk mantap-mantap dengannya. Lalu setelah itu Inggit dan Arya naik sepeda dan pergi bersama. Dan malam pun tiba, terlihat Inggit dan Arya sedang memadu kasih untuk membuat keturunan. Dan film pun bersambung ke episode 10, teman-teman. Di awal film, kita akan diperlihatkan saat itu Inggit dan Karin sedang mau makan bersama. Terlihat mereka berdua hanya diam saja, entah apa yang membuat mereka tidak bicara. Lalu datanglah Arya. Alhasil, melihat mereka berdua berdiam diri, Arya pun menyuruh Inggit dan Karin untuk segera makan. Tapi apa daya mereka berdua tidak mau makan. Alhasil Inggit dan Karin berkata secara bersamaan kalau mereka ada yang ingin dikatakan.
Melihat hal itu, Arya pun menyuruh Karin untuk berkata terlebih dahulu. Lalu Karin pun gugup dan dia pun mengambil buku hariannya di kamarnya. Lalu Inggit marah kepada Arya karena dia mendahulukan Karin berbicara dibandingkan dengan dia. Setelah itu dia pun menyerahkan buku harian itu ke Arya dengan tujuan supaya Arya membaca buku itu dan Karin tidak capek lagi untuk menjelaskannya. Melihat hal itu, Arya pun mengambil buku itu. Lalu Karin pun meminta maaf kepada Inggit dan Arya karena selama ini sudah mengusik rumah tangga mereka. Mendengar hal itu, Inggit pun jadi senang. Dan Karin pun berkata kalau besok dia akan segera pergi dari rumahnya Inggit karena dia ingin menempuh hidup baru lagi. Di kamar saat itu, Inggit dan Arya akan membahas Karin. Arya menyuruh Inggit untuk membaca buku hariannya Karin. Ternyata Karin menulis di buku itu kalau dia berharap cintanya Arya, tapi Arya tidak merespon. Melihat hal itu, Inggit pun jadi tenang. Keesokan harinya Karin mau pergi, lalu dia pun mengobrol sebentar dengan Arya. Singkat cerita, mereka membahas masa lalu mereka dulu. Lalu Inggit datang dan mengantar kepergian Karin, dan tak lupa juga Karin juga berpamitan dengan Inggit dan Arya. Di tempat lain terlihat Winda dan Inggit sedang mengobrol. Singkat cerita, Winda berkata kepada Inggit kalau Yuda akan mengajak Winda untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Inggit pun memberi nasihat kepada Winda untuk berhati-hati saat bertemu dengan calon mertua, karena kesan pertama sangatlah penting. Mendengar hal itu, Winda pun jadi gugup setelah mendengar penjelasannya Inggit. Di rumah Inggit saat itu dia mendekati Arya dan berkata kalau hari ini adalah hari yang spesial. Tapi Arya tidak merespon. Melihat hal itu, Inggit pun jadi kecewa karena hari itu merupakan hari anniversary-nya pernikahan Inggit dengan Arya. Tapi Arya masih tidak ingat, padahal ingin terus mengingatkannya. Akhirnya Pak Arya pun berkata kepada Inggit kalau dia sudah memesan hotel dan tiket untuk liburannya nanti. Ternyata Arya cuma acting dan memberi kejutan kepada Inggit. Mendengar hal itu, Inggit pun jadi senang sekali. Saat sampai di hotel, Inggit langsung mengajak Arya untuk berenang bersamanya. Tapi Arya sedang capek karena baru tiba di hotel. Setelah itu, Inggit dan Arya sedang video call dengan mamahnya. Terlihat mereka sangat senang sekali. Lalu Arya minta dipijitin oleh Inggit. Terlihat Inggit sangat semangat sekali memijit Arya. Setelah itu, cerita pun flashback saat papa Inggit sedang sakit di rumah sakit dan dia ingin melihat Inggit segera menikah. Dia pun bermaksud untuk menjodohkan Inggit dengan Arya. Tapi kala itu Inggit tidak mau dan terkejut saat tahu dijodohkan dengan Arya. Lalu tiba-tiba Arya datang mendekati Inggit yang sedang melamun memikirkan masa lalunya itu, dan mereka berdua pun mengobrol. Keesokan harinya di sebuah taman, saat itu Inggit sedang duduk, lalu datanglah Arya dengan menggunakan sepedanya. Alhasil mereka berdua pun mengobrol. Singkat cerita, Inggit berniat akan mengasih kado hadiah untuk Arya. Tapi Arya tidak mau dan berkata kalau Inggit adalah kado terindah dalam hidupnya. Lalu Arya hanya meminta keturunan dari Inggit. Mendengar hal itu, Inggit pun langsung mengajak Arya untuk mantap-mantap dengannya. Lalu setelah itu Inggit dan Arya naik sepeda dan pergi bersama. Dan malam pun tiba, terlihat Inggit dan Arya sedang memadu kasih untuk membuat keturunan. Dan film pun bersambung ke episode 10 teman-teman.